Pergi ke pasar bersama mantan. Mantan tampan terlihat terpawan. Salam manis hai kalian, saya di sini hendak berteman. Assalamualaikum, hai semuanya. Pertama-tama kita kenalan dulu kali ya. Jadi perkenalkan, nama aku Kalisa Ferinda Humaira, tapi orang-orang lebih akrab dengan nama panggilan aku yaitu Ica. Tapi sebelumnya saya juga mengucapkan terima kasih yang sangat besar kepada pajak.com karena telah menyelenggarakan kompetisi ini. Dalam kesempatan kali ini, Ica tuh sebenarnya pengen banget sharing sama kalian, khususnya teman-teman yang kurang lebih seangkatan lah ya sama Ica, tentang pajak di Indonesia. Pasti bagi kita nggak asing dong ya dengan pembahasan itu. Apalagi dulu itu sering banget keluar di soal ujian tentang akibat kalau tidak membayar pajak. Bahkan sampai Ica SMA sekarang, materi pajak ini masih dipelajarin dan menjadi salah satu keyword penting. Gimana? Teman-teman udah mulai flashback belum? Oke, kalau gitu kita bahas lagi yuk sama-sama. Setiap dari kita pasti sudah merasakan manfaat dari pajak secara sadar nggak sadar. Berbagai fasilitas umum yang disediakan oleh pemerintah, mulai dari sekolah, transportasi umum, dan lain-lain, itu dibiayai dari sumber pendapatan negara yang sebagian besar komposisinya berasal dari pendapatan pajak. Tapi mungkin dari kita ada yang belum tahu tentang arti pajak itu sendiri. Ayo coba, siapa di antara kalian yang belum tahu tentang itu? Enggak apa-apa, kalau belum tahu, nggak usah malu. Itu kan alasan kalian nonton video ini. Oke, jadi kan ada peribahasa tak kenal maka tak sayang. Jadi, yuk kita kenalan sama pajak. Mungkin dulu kita hanya tahu arti pajak itu kurang lebih seperti iuran kita sebagai rakyat yang ditujukan kepada negara. Nggak salah sih. Tapi sebenarnya ada definisi atau makna pajak sendiri yang dapat kita temukan pada pasal 1 angka 1 Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan atau yang bisa disingkat sebagai UU KUP. Di mana pajak merupakan kontribusi wajib kepada negara yang terhutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Nah, dari definisi tadi sebenarnya kita dapat mengambil poin-poin penting. Yang pertama, pajak adalah kontribusi wajib kepada negara dan bersifat memaksa. Jika seseorang sengaja tidak membayar pajak yang wajib dibayarkan, maka akan dikenai ancaman seperti sanksi administrasi hingga hukuman secara pidana. Pajak juga dipungut apabila ada peraturan yang mengatur dalam undang-undang. Ketika kita membayar pajak dalam nominal tertentu, kita tidak akan langsung menerima manfaat pajak yang kita bayarkan. Yang kita dapatkan misalnya berupa pembangunan ataupun perbaikan fasilitas umum, tersedianya fasilitas kesehatan gratis di lingkungan kita, beasiswa bagi kita yang mendapatkannya, dan tentunya masih banyak lagi. Pemungutan pajak diperuntukkan bagi keperluan pembiayaan umum pemerintahan dalam rangka menjalankan fungsi pemerintahan baik prasarana maupun sarana. Jenis-jenis pajak pun juga banyak dan bermacam-macam, seperti ada pajak pusat, pajak daerah, dan masih banyak lagi. Dari definisi sampai jenis-jenis pajak tadi, kalian udah ada yang tahu belum fungsi pajak sendiri itu apa? Fungsi pajak yang pertama sebagai layanan transportasi publik, yang kedua sebagai pelayanan kesehatan masyarakat, yang ketiga sebagai sarana pendidikan, dan masih banyak lagi fungsi dan manfaat yang dapat kita peroleh dari pajak. Oke, dari pembahasan kita tadi, kalian bertanya-tanya nggak sih? Sebenarnya pentingkah atau kenapa kita yang masih pelajar memerlukan penanaman nilai-nilai pajak sejak dini? Jawabannya penting. Dengan penanaman nilai-nilai pajak sejak dini, diharapkan seiring dengan saat dewasa nanti akan lebih sadar terhadap kewajiban perpajakan dan menjadi wajib pajak yang taat. Hal itu dapat dilakukan dengan menambahkan edukasi tentang pajak di mata pelajaran tertentu pada siswa SD, SMP, dan SMA maupun SMK. Pajak harus disosialisasikan agar tumbuh rasa bertanggung jawab dari masyarakat bahwa pajak adalah sesuatu yang sangat penting untuk kelangsungan hidup negara. Selain itu, edukasi pajak pun tidak harus melalui sesuatu yang formal. Menanamkan rasa bertanggung jawab untuk pajak bisa dilakukan semua orang, khususnya dari kita yang masih pelajar. Gimana? Sekarang udah kenal sama pajak kan? Semoga jadi lebih sayang ya sama pajak kayak peribahasa tadi. Sebenarnya tadi itu pembahasan dasar saja ya guys. Jadi karena kita sebagai manusia yang memiliki banyak kekurangan, maka dari itu kita harus tetap berusaha, berdoa, dan terus belajar. Putih-putih bunga melati, harum mewangi di pagi hari. Pembahasan saya cukup sampai di sini. Jika rindu, harap hubungi. Saya Kalisa Ferinda Humaira. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.